Manusia. Nah, tempoh hari saya berhenti di Ibn Abdi Yalil. Nah, ini ada cerita unik tentang Ibn Abdi Yalil ini. Jadi, lu kena ceritanya baca. Menarik cerita ini para hadirin. Dan ini juga masih berkait dengan rahmahnya Nabi kepada ummahnya. Kalian bagaimana perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap siapapun, ya. Nah, ini Ibn Abdi Yalil. Ini peristiwa kejadian ini kan terjadi sekitar tahun 10 kenabian di penanikan di Mekah pada ketika itu, ya. Artinya Nabi masih di periode Mekah ini, ya, dan beliau penandakan setelah meninggal Khadijah dan Abu Talib ini peristiwa ini. Nah, beberapa tahun kemudian ada namanya nanti peristiwa perang Hunain. Ya, peristiwa perang Hunain. Jadi yang menghuni Taif ini Bani Thaqif, para hadirin berbahagia. Jadi ada sebuah klan namanya Bani Thaqif. Nah, nanti dalam peristiwa perang Hunain di tahun 8 Hijriah. Nah, peristiwa perang Hunain ini selepas peristiwa Fathu Makkah. Ya. Dan ini semua terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Nah, dalam peristiwa perang Hunain, jadi Nabi ketika setelah beliau menaklukkan Mekah, ada beberapa kabilah memang mereka tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah orang Thaqif ini, Bani Thaqif. Dan mereka jumlahnya banyak dan mereka orang yang kuat ini. Sampai pada ketika itu mereka ini buat satu persekutuan, ya, dengan orang Hawazin. Nah, sampai nanti terjadi peperangan di di satu lembah namanya Lembah Hunain, ya, Lembah Hunain, dengan jumlah pasukan yang cukup ramai. Nah, kaum muslimin pada waktu itu membawa 12.000, sementara di Hunain, ya, Bani Thaqif dan Hawazin ini mereka menunggu dengan jumlah 30.000 pasukan. Jadi bahkan nanti bukan cuma 30.000, karena pada waktu itu pemimpin perang dari masyarakat Taif ini, ya, itu mengeluarkan semua orang-orang yang ada di Taif semua dibawa. Jadi orang perempuan semua datang, ramai orangnya, ya. Dan bukan hanya bukan hanya orang perempuan yang dibawa, tetapi binatang ternak semua dibawa. Semua dibawa. Jadi lihat, ya. Sehingga dikatakan binatang ternak itu memenuhi lembah Hunain pada ketika itu, jumlahnya ribuan, tak terhitung juga. Lihat, kambing, unta itu. Jadi ketika sebelum peperangan terjadi, Nabi mengirim mata-mata kemari melihat persiapan mereka seperti apa. Jadi ketika strategi mengeluarkan banyak orang ini, si pemimpin Taif ini, orang Hawazin ini, orang Thaqif ini, mereka tujuannya apa? Supaya kemudian orang tidak teringat ke kampung halaman, supaya perang mati-matian, kira-kira begitulah. Nyoikah na perumah ini, hana cerita perang babih ini, bebe habis. Semua sudah dibawa kemari, rumah-rumah bahamnya je bah. Jadi tidak ada cerita ingat kampung, hanya cerita ingat kampung. Baham medung kena. Nah, kayak itu strateginya begitu, kan? Nah, begitu Nabi tahu mereka bawa ini semua, Nabi tersenyum, bukan? Itu rampasan perang kita besok, bukan? Jadi nanti dalam cerita lanjutannya, mungkin kalian hinokeh Nabi nanti membagi-bagikan harta rampasan perang yang cukup banyak, ya, karena beliau dapat banyak sekali, ribuan peletat, ya, ribuan keping emas, ya. Banyak sekali, ya. Jadi bacalah dalam peristiwa perang Hunain. Apa le kena pegah. Nah, setelah peperangan ini orang Thaqif ini kalah. Intinya singkat cerita mereka kalah, ya. Sampai mereka ini dikejar sampai ke Taif sana. Jadi dikepung selama sebulan. Tapi mereka berlindung dalam benteng itu dan Nabi tidak mampu mengeluarkan mereka walaupun mereka dikepung selama satu bulan. Jadi tidak bisa keluar. Nah, sampai para sahabat pun merasa begitu terpukul, ya, karena tidak mampu mengeluarkan mereka. Jadi bayangkan selama sebulan kita kepung musuh dan tidak ada hasil apa-apa. Akhirnya Nabi meninggalkan Taif dan kembali pulang ke Madinah. Dan Nabi pun inilah ke pegah sahabat, kan. Ya, jadi tidak perlu sedih, ya, karena harta rampasan perang juga cukup banyak. Nah, ini punya banyak cerita juga di sini nanti dalam masalah harta rampasan perang di Hunain. Nah, poinnya para hadirin berbahagia, nanti, ini kan peristiwa ini terjadi tahun 8 Hijriah di bulan Syawal. Nah, nanti pasca perang Tabuk ini dalam sejarahnya tidak terjadi. Ya, jadi Nabi keluar dari Madinah itu untuk
pergi ke Tabuk memang pada waktu itu untuk memerangi orang Rum. Itu pertama sekali diberangkatkan oleh Rasulullah SAW, nanti disambung pasca wafat beliau di zaman Abu Bakar. Nah, setelah pasca pengejaran orang Rum di Tabuk pada waktu itu, ya. Jadi Ibnu Abdi Jalil ini masih hidup beliau ini. Ya, beliau masih hidup dan pada waktu itu beliau masih kafir ini. Dan waktu itu beliau mendengar bahwa seluruh jazirah Arab ini itu semua sudah tunduk di bawah kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berita yang paling mutakhir yang sampai ke telinga Ibnu Abdi Jalil ini bahwa Nabi Muhammad baru saja pulang dari Tabuk mengejar orang Rum. Ya, berita terakhir yang sampai ke telinga beliau. Jadi, bayangkan kita dulu dikepung selama sebulan, ya. Kemudian mereka baru saja mengejar orang Rum dan Rum itu dikenal. Dan pada waktu itu saya kira tidak ada yang tidak kenal Rum pada zaman tersebut. Jadi Rum dan Persia. Ya, jadi dua kerajaan yang cukup besar pada waktu itu. Mungkin kalau hari ini mungkin Cina dan Amerika lah. Kalau dulu mungkin Rusia dan Amerika. Nah, mendengar kekuatan kaum muslimin, Ibnu Abdul Jalil ini merasa kita ini tidak mungkin. Jadi kita tidak mungkin lagi untuk berperang melawan Muhammad ini, ya, dan sahabatnya. Akhirnya berangkatlah Ibnu Abdul Jalil ini dan beberapa pemuka Taif pada ketika itu pergi ke Madinah jumpa Nabi. Nah, jumpa Nabi bukan karena ini jumpa Nabi pingin buat negosiasi, ya, diplomasi lah. Nah, jadi diplomasi di sini mereka pingin masuk Islam tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat. Nah, jadi mereka masuk Islam bukan karena suka sama Islam, tapi karena kalau tidak masuk Islam kita ini bakal dihabisi sama Muhammad dan teman-temannya karena mereka sudah begitu kuat. Dan seluruh jazirah Arab ini sudah dikuasai oleh Muhammad dan teman-teman, kira-kira begitu. Berangkatlah sampai ke sana. Berhari juga mereka di Madinah para hadirin. Nah, tapi bayangkan sampai di sana Nabi itu, ya, begitu melihat yang datang itu Ibnu Abdi Jalil ini, dimuliakan luar biasa para hadirin, ya. Jadi Nabi memuliakannya dengan begitu baik. Tidak pernah menyinggung dalam bahwa dahulu ini orang yang pernah mengusir beliau, ya, yang pernah menolak beliau dahulu ketika beliau di Mekah dulu itu, kasus pada tahun 10 kenabian dulu. Tidak pernah diungkit-ungkit oleh Nabi, ya. Nabi setiap selepas Isya, ya, berdiskusi dengan Ibnu Abdi Jalil dan teman-teman, diberikan tempat tinggal yang begitu luar biasa pada waktu itu, dibuatkan kemah untuk mereka. Jadi berhari-hari di sana. Sampai mereka menawarkan wahai Muhammad, kami ini akan Islam denganmu. Tapi syaratnya kami tetap boleh berzina, kami tetap boleh mabuk, dan kami tetap boleh bermuamalah ribawi. Dan satu lagi, kami Islam, artinya kami tunduk kepadamu wahai Muhammad, tapi syaratnya kami tetap menyembah Tuhan Lata. Jadi itu dan antara Tuhan mereka pada waktu itu. Jadi kamu Islam, tapi kamu macam boleh tahu sih. Nah, gimana cara? Jadi ini bayangkan dalam kondisi seperti ini, Nabi tidak mengatakan tidak. Tidak boleh hana. Jadi Nabi pelan-pelan menjelaskan berhari-hari itu para hadirin. Sampai pada akhirnya semua mereka ini tunduk dan masuk Islam dengan lapang dada mereka patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini punankeun Ibnu Abdi Jalil ini, ya. Dan kemudian menjadi orang Islam yang baiklah pada akhirnya. Jadi ini Islamnya di tahun 9 Hijriah. Jadi setahun sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi kena pegah je sekiranya Nabi ini, jadi mesti lagi tanya teman-teman kan? Kita ini kondisi kita sudah kuat sekarang ini. Dan yang datang ke kita ini orang yang dulu usir kita ini. Ya, kita sekarang sudah kuat bantu ke deh. Yang kedupang ke yang puacarakan. Ya? Nah, kita mungkin akan mengungkit-ungkit cerita itu karena kondisi Nabi tidak begitu ini, ya. Dan ini awal Islam orang Taif para hadirin berbahagia. Nah, nanti kepegah para ulama sejarah bahwa jadi orang Taif sebelum itu tidak ada yang Islam. Kecuali satu orang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Selebihnya semua mereka itu Islam setelah peristiwa ini. Tetapi nanti orang Taif ini Islamnya itu menjadi orang Islam yang paling kuat Islamnya. Jadi paling militan. Sampai nanti dalam peristiwa Riddah di zaman Abu Bakar itu mereka ini diantara sahabat Nabi yang paling banyak selamat. Jadi ketika orang-orang pada ketika itu terpengaruh, ya,
mereka tidak patuh lagi kepada kekuasaan, kepada kepemimpinan Abu Bakar, mereka tidak lagi mau membayar zakat. Dikenal dengan masa riddah pada orang-orang pada murtad. Nah, justru yang paling bertahan itu ini orang Taif ini. Nah, jadi ulama mengatakan inilah doa Nabi dulu kepada mereka. Jadi Nabi ingin kalaupun mereka hari ini mungkin tidak beriman, biarlah keturunan mereka kemudian yang beriman. Dan itu terbukti kemudian. Jadi ini orang yang paling kuat Islamnya, para hadirin yang berbahagia. Dan sabah watem nya don jauh Mekah, ni jauh Taif. Ya, jauh Taif. Ya, kalian Taif tu daerahnya lebih dingin dibandingkan dengan kota Mekah. Kamu barusan lepas Taif. Di sana ada makam seorang sahabat Nabi dan juga sepupu beliau Abdullah bin Abbas. Yang jauh Taif. Ni jauh gunung tempat gemusam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalian dan itu masih ada sampai sekarang. Baik, jadi ini mungkin kilasan cerita tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang memusuhi beliau begitu ya. Jadi beliau tetap bertindak santun kepada mereka. Jadi sangat pemaaf begitu. Nah, tetapi dalam ayat yang kita bacakan tadi itu memberi kesan bahwa beliau itu tidak mengenal kata maaf. Ya, sampai beliau mengatakan, "Lau anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqad al-amru baini wa bainakum." Jadi seakan-akan tidak mengenal kata maaf. Nah, maka ulama mengatakan di sini wallahu alam inna hadhil ayat dallat ala anna law kana ilhi wuqu' al-'adab alladhi yatlubunu hala talabihim lahu la awqa'uhum la awqa'ahu bihim. Wa amma al-hadith falaysa fi annahum sa'aluhu wuqu' al-'adab bihim bal 'arada 'alayhi malakul jibal anhu in sha'a atbaqa 'alayhim al-akhbashain. Nah, jadi walihada ista'na bihim wa sa'ala rifqu lahum. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa kenapa dalam ayat tadi ini beliau terkesan kejam begitu, tapi dalam cerita hadis ketika malaikat penjaga gunung datang untuk menghukum penduduk Taif, tapi justru Nabi mengatakan jangan. Nah, ulama memberi jawaban secara singkat mengatakan bahwa dalam peristiwa Taif itu yang meminta dihukum itu bukan orang Taif. Jadi orang Taif itu tidak meminta untuk dihukum. Tapi justru malaikat datang menawarkan, kalau kamu ingin menghukum mereka wahai Muhammad, nah kita akan hukum mereka. Nah, betul ya. Jadi mereka tidak minta dihukum. Orang Taif itu tidak pernah minta kepada Muhammad, kepada Nabi untuk menghukum mereka, tidak. Nah, berbeda dengan kasus di ayat tadi. Nah, ayat tadi ini orang musyrikin ini datang kepada Nabi. Kalau memang engkau betul ini seorang Nabi dan Rasul, sudah turunkan azab kepada kami, kira-kira begitu. Jadi nantang betul ini orang, kan begitu. Nah, ini kondisinya ini berbeda ini. Nah, dalam kondisi mereka menantang untuk diturunkan azab, nah disitulah Allah mengatakan, "Lau anna 'indi ma tasta'jiluna bil qudal amru baini wa bainakum." Nah, di situ Nabi menunjukkan kesan beliau tidak memaafkan. Dan saya kira itu berimbang. Jadi seperti kata sebagian orang, kesombongan dibalas dengan kesombongan, kira-kira begitu. Walaupun mungkin hanya tepat sih, tapi paling tidak untuk mendekatkan apa yang ada dalam ayat ini. Jadi ketika mereka datang dengan kepongahan menantang Nabi, menyedera betul-betul Nabi, turunkan azab kepadaku, dan Nabi juga membalas dengan kalimat yang saya kira juga tidak perlu lembut di situ. Nah, jadi konteksnya demikian. Jadi bukannya Nabi ingin menurunkan azab, tapi memang tidak perlu berlembut, karena mereka datang dengan penuh kekasaran, kan? Mereka datang kasar sekali. Nah, Nabi pun mengatakan, "Oh, biarkan coba-coba, memang gebi doakak." Nah, kira-kira begitulah, kan? Nah, jadi jangan nantang-nantang begitu. Kalau sekiranya aku ini diberi kekuasaan oleh Allah, aku akan berikan hukuman kepada kalian. Nah, kira-kira jawabannya lebih kurang demikian.